Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kali ini saya akan mengulas tentang pendapat tokoh keroncong kita, yakni Pak Anjar Ani, tentang asal-muasal keroncong. Namun sebelum kita mengupas tentang asal-muasal keroncong yang disampaikan oleh Pak Anjar Ani, kita dengarkan dulu sebuah lagu Keroncong Tembang Kiasan yang diciptakan oleh Pak Budiman PJ dengan vokalis Ibu Sri Widadi, dan orkes pengiringnya adalah Orkes Keroncong Bintang Jakarta. Aransemennya digarap begitu apik oleh Pak Budiman PJ sehingga luar biasa. Kita dengarkan ya. Segera menjelang pagi, melati di taman bakti. Sari di kalang melati terlena, melati sabda terkular layu gugur meskipun kini telah gugur melati puspa pertiwi, namun namamu tetap menyengat harum abadi. Baik sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai dimanapun Anda berada, saya memiliki kumpulan tulisan dari berbagai tokoh keroncong. Yang pertama masalah mengenal keroncong dari dekat yang ditulis oleh Pak Budiman PJ, ya. Kemudian musik keroncong menjawab tantangan zamannya, ya. Kemudian itu yang ditulis oleh Pak Anjar Ani. Kemudian
Penyusunan aransemen dalam musik keroncong ditulis oleh Pak Singgi Sanjaya. Ya, ini bentuknya. Kemudian ada juga harmona, ya, harmona dan Dr. Andes Sudarsono. Ya, sini ada pengetahuan umum seni musik. Ya. Nah, yang saya amati tentang tulisan ini adalah tulisan Pak Anjar Ani. Musik keroncong menjawab tantangannya. Saya ingin membacakan saja apa yang disampaikan oleh Pak Anjar Ani. Baik, saya akan membacakan. Ketika meresmikan Hamkri cabang Karanganyar, kebetulan saya duduk berdampingan dengan bupati setempat. Beliau mengatakan betapa indahnya musik keroncong. Hanya sayangnya ternyata musik itu dari luar negeri, dari Portugis. Maka begitu saya, kata Pak Anjar Ani, ada kesempatan bicara dengan berapi-api, saya katakan pandangan itu tidak benar. Keroncong bukan dari Portugis. Keroncong asli karya cipta nenek moyang bangsa Indonesia. Saya sampaikan alasan-alasan secara lengkap. Demikian juga ketika mengasuh habis syuting sinetron PFN yang berjudul Nyanyian Dua Saudara. Sutradaranya menyinggung soal keroncong yang indah gemulai dan sayang datangnya dari Portugis. Saat mengasuh, saya habiskan dengan menjelaskan bahwa pandangan lama itu tidak benar. Menurut pendapat saya, ini kata Pak Anjar Ani, sejak saya bertemu dengan konsul kebudayaan Portugal, Antonio Plato da Franca, pada tanggal 30 Oktober 1969, musik keroncong bukan dari Portugis. Itulah yang kemudian saya tulis di buku Perjalanan Musik Indonesia Sebelum dan Sesudah Perang yang diterbitkan tahun 1983 oleh Panitia Penyelenggara Pensi 83. Bahkan waktu itu saya beri judul Musik Keroncong, Musik Nusantara. Tatkala Panitia Penyelenggara Penataran Musik tahun 1997-1998 meminta kepada saya untuk bertindak sebagai penatar dengan topik bentuk dan gaya musik keroncong, maka saya lalu ingat bahwa salah satu alasan mengapa saya berpendapat musik bukan dari Portugis adalah karena bentuk dan gayanya. Untuk itulah sekali lagi saya katakan bahwa musik keroncong bukan dari Portugis seperti pandangan pendahulu-pendahulu kita. Alasannya jelas. Di Portugal, baik zaman dahulu maupun sekarang, tidak terdapat musik yang namanya musik keroncong atau yang mirip dengan nama itu. Kemudian di Portugal, baik zaman dahulu maupun sekarang, tidak terdapat musik apapun namanya yang iramanya, ritmenya seperti atau mirip dengan irama keroncong. Di Portugal tidak ada lagu semacam bentuk lagu keroncong yang memiliki kaidah atau aturan istimewa, baik jumlah birama, aturan pergantian akord yang khas semacam bentuk lagu keroncong. Di Portugal tidak ada pemusik yang mampu memainkan irama keroncong apabila dia tidak belajar dari artis keroncong Indonesia. Perihal tersebut di atas saya ketahui langsung ketika saya ikut dalam rombongan misi kesenian Indonesia
ke Sevilla, Spanyol, suatu kota yang jaraknya hanya 50 kilometer dari Portugal. Ini kata Pak Anjar Ani ya. Di bekas jajahan Portugal yang lain tidak ada peninggalan lagu yang sebentuk dengan lagu keroncong, apalagi musik keroncongnya, kecuali daerah bekas jajahan di mana ada orang Indonesianya, seperti Malaysia. Fahriyah Datuk Haji Lokman dari Institut Teknologi Mara dalam tulisannya menyebut keroncong dibawa masuk dari Indonesia. Kemudian lanjutnya, jenis musik yang menggunakan alat ini dan dimainkan secara drumming beridentikkan musik Indonesia dinamakan musik keroncong. Dan organ yang irama atau stylish keroncong baru ada dalam dasawarsa 980. Itu pun dikerjakan dan diprogram seniman keroncong Indonesia. Jadi jelas dari keterangan di atas, pandangan yang mengatakan bahwa musik keroncong dari Portugal perlu ditinjau kembali. Lebih-lebih apabila kita bicara mengenai bentuk dan gaya musik keroncong. Dan sini terlihat jelas garis-garis pemikiran nenek moyang kita, dominasi pola pikir yang menjadi tanda bahwa musik keroncong merupakan jenis produk atau karya cipta nenek moyang bangsa Indonesia. Adanya berbagai bentuk dan gaya musik keroncong tidak lain merupakan kehebatan nenek moyang kita. Kehebatan musik keroncong menanggapi tantangan zamannya. Ini yang dikatakan Pak Anjar Ani di dalam tulisannya, musik keroncong menjawab tantangan zamannya. Dan alhamdulillah saya merasa bangga karena saya sebagai penggemar keroncong dan saya sangat suka dengan musik keroncong, sehingga saya akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan. Jadi nanti pada kesempatan berikutnya akan kita bahas tentang musik keroncong. Kalau kemarin sudah saya berikan gambaran tentang bentuk keroncong, 8 birama pola A, kemudian 10 birama pola B yang namanya oleh-oleh, kemudian 8-nya lagi 8 birama itu pola C atau senggaan. Jadi ada 8 birama permulaan atau angkatan, kemudian 10 birama oleh-oleh atau ya boleh dikatakan refren lah ya. Nah, kemudian 8 birama adalah senggaan. Jadi mungkin itu saja sekilas yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan mohon komentar ya teman-teman atau sahabat-sahabat dimanapun ada di bawah ini. Mungkin saya hilaf dalam menyampaikan. Demikianlah, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.